gimana nih tim-tim dukungan kalian di babak 16 besar sejauh ini aman? Mudah-mudahan aman lah ya. Apalagi yang dukung Brazil nih. Semalam kayaknya pada tidur cepet nih ya setelah tahu Brazil udah killing the game. Ya kan ngaku? Tapi jebret tim, tahu nggak sih kalau Neymar itu adalah pemain Brazil ketiga yang berhasil nyetak gol di 3 edisi Piala Dunia berbeda setelah Pele dan juga Ronaldo. Cuman kan Pele sama Ronaldo udah pernah juara dunia ya. Kalau Neymar kira-kira bisa nggak nih ngikutin seniornya di sini? Cuman selain itu, Intan tuh kayaknya sedih banget deh. Soalnya penampilan spesial dari negara Asia di hajatan bola kali ini harus berakhir di babak 16 besar. Semalam Korsel juga tuh sama Jepang harus tersingkir kan? Padahal mereka lumayan banget kan memberi warna spesial nih di hajatan bola kali ini. Dan tapi nggak apa-apa, mereka kalah terhormat. Terakhir, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga ngasih hormat nih ke fansnya yang jauh-jauh datang ke Qatar. Wow, respect ya. Cuma nih masih kalah spesial dong pastinya sama kopi kapal api special mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, ngomongin soal aroma dan rasanya nih, kira-kira sampai kapan ya Kroasia bisa merasakan aroma kemenangan lewat adu penalti terus? Soalnya ingat nggak? Di hajatan bola dunia 2018, mereka kan juga di babak 16 besar cuma bisa menang adu penalti. Apa rasa-rasa hoki mereka ini bakalan berlanjut jauh lagi nih, kayak periode sebelumnya? Coba deh kita minta pendapatnya Panji aja dulu deh, bareng sama Koci dan juga Aldi. Yes, kalau ngomongin hoki apa nggak hoki dengan adu penalti, Kroasia bisa akhirnya meluluhlantakan salah satu wakil Asia, dan ini membuat Coach Justin hari ini pasti juga tertawa bahagia karena akhirnya semua wakil Asia tersapu ludes bersih, walaupun kita lihat kemarin Jepang dan Kroasia sedikit imbang dan juga bahkan alot sampai babak adu penalti. Tapi kalau ngomongin soal Kroasia yang juga kelihatannya udah lemes, udah kelihatan nggak bertaring sampai babak tambahan, lo setuju nggak di ini adalah tandingan yang cukup hoki untuk luck untuk Kroasia juga sebenarnya? Iya, kalau secara permainan 90 menit sampai 120 menit, ya harusnya Jepang bisa, buat gue ya, unggul. Karena dari teknik, dari segi penguasaan bola juga, ya walaupun menguasai bola bukan berarti menang. Cuman dari buat gue unggul segalanya Jepang di game semalam menghadapi Kroasia. Sayang, di adu penalti, penendang dari Jepang, gue nggak ngerti kenapa tekniknya jelek sekali. Mental gitu. di mental itu masalah exactly. mental di. Kayak begitu. Makanya gue bilang selama bola jalan sih, misalnya selama 90 plus 120 menit buat gue Jepang bagus banget. Sayang banget di adu penalti ini, entah mental tadi bener juga dan juga tekanan atau banyak lah faktornya. Gue melihat bahwa Jepang ini berbeda dengan Jepang selama 120 menit awal gitu, dan buat gue sayang banget Jepang nggak bisa melanjutkan. Cuman yang balik lagi namanya tos-tosan adu penalti ini. Luck, ini pengalaman, banyak faktor yang berpengaruh. Cuman buat gue bisa dengan permainan Jepang ini, gue apalagi ya ada Maeda, buat gue paling gue suka adalah Ito ya, Juno Ito. Bagaimana dia mobile sekali, saat Sakai masuk dia menjadi di winger kiri, saat membantu juga. Ada Mitoma juga nomor 9 ini luar biasa, mereka bermain lebih ya nggak kenal lelah juga Ji. Maksudnya mereka nggak minder dengan nama-nama besar Eropa yang dimiliki oleh Kroasia, dan bagaimana juga Jepang di semalam itu menunjukkan kelasnya bahwa mereka nggak jauh-jauh banget loh sama level-level di Eropa, bahwa dia mengalahkan Spanyol, dia mengalahkan Jerman. Cuman itu kan bukan jaminan bahwa tren itu bakal berlanjut. Betul. Gitu. Namanya pertandingan 90 menit itu ya udah 90 menit itu faktor-faktor sebelumnya, game-game sebelumnya itu nggak begitu berpengaruh. Makanya gue mungkin hal ini gue sedikit sama Koci bahwa ya statistiknya dalam 5 game terakhir Jepang bla 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 5 game terakhir, karena yang namanya pertandingan itu ya hari itu aja gitu ditentukannya, baik oleh mental, baik dari segi pemain yang siap dimainkan. Dan buat gue Jepang apapun yang sudah dilakukan di hajatan bola tahun ini, gue sih pribadi sangat bangga dengan raihan Jepang, dan gue cuma bisa bilang arigatou gozaimasu. Coach, ini kalau bisa dibilang Kroasia dari sisi permainan kemarin benar-benar kurang menggigit, karena nggak selalu tim yang bermain lebih bagus berakhir dengan kemenangan. Jepang kemarin mungkin bermain sedikit lebih bagus, lebih sedikit energik, tapi kemarin Kroasia kelihatan udah semakin loyo, bahkan Modric pun akhirnya diganti, Perisic juga diganti. Apakah memang Kroasia benar-benar udah habis sih Coach untuk bisa
melaju ke fase selanjutnya? Karena berikutnya lawan Brazil, apa bisa mereka masih main dengan seperti ini? Gue sedikit tambahin ya, gue sama sekali punya pendapat yang berbeda sama Aldi. Gue nggak setuju. This is the worst match yang gue pernah lihat. Oke. Jepang Kroasia nih. Ya, Jepang Kroasia ini match paling jelek. Kalau dibilang Jepang unggul, mungkin babak pertama iya gue setuju. Babak kedua enggak. Tempo sangat lambat. They gave so many space away. Dua-dua tim ya, bukan Jepang aja jelek. Dua-dua hancur. Dua-dua ini sangat tidak layak lolos. Mereka begitu banyak kasih space dan tidak bisa dimanfaatkan oleh lawan. Bahwa Jepang kelihatan secara optis lebih bagus karena mereka lebih fit. Karena pemainnya lebih muda. Jadi pada saat kita Jepang melakukan counter atau serangan kelihatan larinya lebih kencang, lebih itu. Unggulnya cuma dari situ. Tactical, very poor, dan dua-dua sangat tidak layak lolos. Kembali ke pertanyaan lu, gue ini tim is a big joke. Kroasia ini lolos karena masuk grup yang receh. Jelek banget. Lu lihat ntar Maroko yang juara grup, sehebat apa Maroko? Nanti lu lihat, nggak hebat-hebat juga. Ini karena grupnya jelek aja. Belgia. Jadi lu kebayang betapa hancurnya Belgia sampai tidak lolos di grup hancur ini. Ngerti nggak? Jadi untuk gue sih dua-dua ini nggak layak lolos. Cuman harus ada satu yang lolos dan itu kebetulan Jepang ya let it be. Tapi kalau ngomongin soal Jepang dengan banyaknya pemain sekarang ada di Eropa, juga kemarin sekarang ada di level bisa dibilang kan dia cukup konsisten gitu. Kemarin 16 besar, sekarang juga 16 besar dan bahkan juga kalah juga ada penalti gitu. Bukan mereka dibantai oleh tim Eropa ataupun tim yang memang secara outclass banget. Tapi lu lihat Jepang punya masa depan cerah nggak di untuk semakin banyak di Eropa, semakin bagus lagi di turnamen internasional? Oh jelas Kroasia, Jepang kalau lo bilang punya masa depan yang cerah di Eropa apa tidak, gue sangat yakin bahwa bukan dari tahun ini doang, bahwa dari beberapa 5-6 tahun terakhir juga emang eksplorasi dari Jepang ke Eropa ini sudah banyak bahwa Oke, Maya Yoshida mungkin bakal menjadi Piala Dunia terakhir, hajatan bola terakhirnya di Qatar ini. Nagatomo juga ya. Nagatomo juga. Cuman bagaimana pemain-pemain kayak Itakura siap menggantikan si Maya Yoshida, lalu juga Tomiyasu bisa dimainkan di situ juga, pemain muda. Sakai di kanan, lini tengah, lini depan, mungkin lini tengah Endo aja yang tua. Selebihnya masih pada muda semua. Artinya kalau secara materi pemain ini sangat amat siap untuk dimainkan nanti 2026. Dan gua gak ragu buat bilang bahwa di 2006 mereka at least 16 besar juga siap. Ya. Coach, kalau lo melihat bagaimana Asia ini kan lo dalam sepanjang turnamen ini kan lo dicap sebagai sama haters adalah sebagai orang yang meremehkan tim Asia gitu kan. Tapi sekarang kalau kita bandingin sama tim level Afrika, even Afrika pun juga sekarang levelnya nggak ada yang nyampe ke perempat final, semifinal Piala Dunia. Artinya kan juga nggak bagus-bagus amat Afrika sekarang dibandingin sama tim Eropa sama Latin kan sebenarnya. Betul. Latin lebih bagus. Iya, Latin maksudnya Latin bahwa sama Eropa di mereka atas nggak lolos kan seperti yang gue bilang, semua tim ini menurun kualitasnya. Dan gue nonton Piala Afrika, tidak ada satu match gue habisin. begitu jelek kualitasnya. Event final. Iya kan? Nah, kalau dibilang Jepang bisa bersaing, ya oke. Kalau lu bilang dengan alasan yang Aldi jawab tadi, bahwa banyak pemain bermain di Eropa, gue putar balik. Belgia itu main di Eropa semua loh pemainnya. Ngerti nggak? Dan berapa pemain yang bermain sebagai starter di klub top di Eropa? Tomiyasu aja cadangan sekarang. Nol, nggak ada, nothing. Oh nggak nol banget Coach. Risudoan Risudoan main di mana? Di Freiburg, iya, Jerman. Top di peringkat atas Jerman sekarang. Iya. Iya, di atas. At least bukan cadangan semua. Lagi kebetulan lagi naik, nanti akan turun juga. Arsenal juga sekarang lagi naik, cuman kan nanti juga bakal turun. Tomiyasu bukan pemain inti. Maksudnya kan bahwa tapi kan karena cedera, Coach. Tomiyasu awalnya bukan inti ya? Karena cedera. Habis cedera nggak dipakai inti lagi. Nah, kalau Jepang buat gua nggak bisa kita anggap seremeh itu juga sih. Maksudnya Gue nggak anggap remeh. Maksudnya Jepang ini di tim Eropa pun bukan jadi cadangan doang, Coach. Kayak sekarang Maeda, strikernya Celtic, dia tim inti loh. Celtic, what kind of club is that, man? Di Eropa aja diobok-obok. Ya nggak harus di Eropa Liga Champion juga kan, di Liga Skotlandia juga dia termasuk yang top Oh notch. iya. At least pemain dari Jepang dengan fisik Scotland kan gede-gede Coach. Dia fisik 75 doang, bisa bersaing. Iya. Sampai level mediocre oke. Tapi apakah karena pemainnya banyak bermain di level mediocre, apakah bisa maju? Kan kita bicara levelnya dunia. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Lu lihat tim Belgia main di klub besar semua, pemain inti loh.
Nggak kemana-mana juga. Oh, itu sih mismanagement tim aja sih, Coach. Oke, fine. Bisa dibilang. Kalau gue lihat, orang kan pukul rata. Kenapa gue bilang Jepang, bukan gue benci Asia atau apa-apa. That's a big joke. Declare, Coach, lu bahwa lu nggak ada... Nggak, kita hanya bicara bola. Oke? Jangan Pelintir. Jangan dipelintir kalau gue anti Asia. Karena gue melihat Asia ini nggak akan kemana-mana sepak bolanya. Mau Timur Tengah kurang duit apa? Sekarang gue tanya. They can buy everything, anything yang mereka mau. Nggak maju juga. Jepang, Korea udah berkali-kali ikut Piala Dunia. Gitu-gitu juga. Kalau lu bilang, ya mereka tahun lalu lolos, tahun ini lolos, nggak dibantai. Lu tahu lawannya kayak apa. Jadi dalam Piala Dunia tergantung drawing. Dan Jepang lolos itu karena 1,88 mm. Ya. Kalau Tapi kan itu ada kesalahan dari tim besar sekelas Jepang sama Spanyol. Jerman sama Spanyol juga kan. Bahwa mereka bisa lolos, mereka punya strategi, di situ gue salut sama pelatih, dan itu gue bilang yang tepat. Tapi lu juga harus tahu, lawan Jerman sama Spanyol itu 20 menit mereka main bagus. Sisanya parkir bis. Ya, kan secara kualitas juga kalah kan. Ya, exactly. Dalam arti, banyak faktor, bukan berarti lu lolos lu hebat. Hebat dong dengan kualitas mereka, Coach. Dengan kualitas mereka hebat dong. Sebenarnya kalau gue lihat kualitasnya itu nggak jelek-jelek amat, Ji. Ya. Tapi sama main Eropa jauh lah. Sama main Eropa jauh, apple to apple lah. At least mereka bisa bermain lebih bagus lagi. Okay. Menurut gue ya. Karena gue lihat strategi yang diterapkan sama lawan Kroasia itu beda banget. Beda Ya, banget. Iya. Padahal kalau dia menerapkan strategi lawan Spanyol atau Jerman 15-20 menit, Spartan cetak gol, lu mundur, Lain cerita. Kroasia kewalahan. Kemarin dia ngimbangin, dia main terbuka banyak, karena mungkin mereka merasa oke, secara fisik gue lebih unggul dan Kroasia ini nggak bagus. They are right. Tapi kalau gue bilang lawan Spanyol itu strateginya top, di mana rapet antar Spanyol nggak bisa tembus, Spartan cetak gol, mundur parkir bis, itu top. Oke, di luar keberuntungan itu top. Kemarin itu pure salah strategi menurut gue. Jadi kalau dibilang bagus, gue nggak pernah bilang Jepang jelek ya. That's different. Jadi kalau sama netizen kan kalau bilang Asia nggak tim badminton seolah-olah jelek, enggak. Gue tidak bilang, tapi untuk level dunia mungkin kita nggak hidup lagi untuk bisa ngikutin itu. Gue nggak yakin. Maksudnya level itu gimana sih, Coach? Tolak ukurnya sampai ke juara gitu, karena kan nggak sampai karena juara. Afrika pun juga nggak akan sampai situ kan levelnya kan? Nggak, gue juga nggak pernah bilang Ya kan, Afrika. maksudnya berarti cuman itu yang bilang, bukan gue. Cuman milik Eropa sama Amerika Latin doang berarti kan sepak bola. Sepak bola kedepannya cuma milik Amerika sama Eropa doang. Amerika Latin, oke. Bukan dari lolos atau tidak lolos, dari sisi permainan, dari sisi kompetisi. Maroko itu bisa bersaing karena banyak pemain itu benar-benar main di luar dan mereka benar-benar berkualitas. Pemain Maroko kayak Hakimi itu nyaris nggak ada yang lahir di Maroko loh. Lahir di luar semua loh. Jadi kebetulan aja mereka ambil paspor atau memperkuat Maroko, tapi lahir dari kecil dan besar main di klub Eropa semua, hampir semua. Qatar udah melakukan itu ya, ngambilin naturalisasi main dari Prancis, tapi nggak gitu juga. Justru Qatar ini sebuah contoh yang patut tidak ditiru. Tahu apa? Mereka 4 bulan trial di Eropa. Ini sebuah bukti bahwa lu nggak ada guna trial sepanjang itu yang sering kita lakukan. Yang lu butuh adalah kompetisi. Tiap minggu bermain, bukan berbulan-bulan lu keluar negeri. Padahal Qatar itu juara Asia loh. Tapi kan kompetisinya berarti juga kompetisi bagus juga nggak menjamin kan, Coach? Karena kalau kompetisinya di Asia tetap aja nggak akan bisa level Eropa juga kan? Harus ke Eropa, makanya si Egy atau siapa yang ke Eropa itu gue dukung. Minimal lu merasakan cara berkompetisi seperti apa. Dan apa tadi lu bilang kalau Jepang ya tim Asia emang nggak mungkin sampai juara. Cuman yang paling gue pengen apresiasi. Nggak usah juara. Iya makanya. Fair, ya. Dan nggak fair dong. Makanya yang pengen gue apresiasi di sini lah bagaimana deliver permainan mereka, bagaimana apa yang mereka tunjukkan di atas lapangan. Itu doang Coach. Gue nggak bilang Jepang bawa selevel sama Brazil. Sekarang kembali lagi parameternya siapa? Yang lu bandingin itu apa? Ya sekarang kalau permainan sama Kroasia gimana lu bilang? Lu nggak bisa ambil Kroasia. Kita semua lihat bahwa Kroasia ini ampas. Iya, dia kan kualifikasi juga Coach sampai ada di Piala Dunia, di hajatan bola sekarang. Oh iya betul. Bukan jelek-jelek banget. Dengan adanya 32 tim, tim sampah-sampah ini bisa ikut. Apalagi tahun nanti depan 48 lebih kacau lagi. Ini
UEFA sama FIFA ini parah Duit. banget. Sebelumnya itu Piala Eropa jauh lebih bagus kualitasnya daripada Piala Setuju, Dunia. itu gak perlu debat. Tapi itu sih. dengan 32 tim, banyak tim ampas yang masuk. Dan Jepang juga nggak milih buat dapat lawannya Oh ya, Kroasia. true, I agree. Tapi I Jepang agree. bukan tim ampas lah pasti. Iya kan. dong, enggak, Ya enggak kan, bilang ya gua. kan? Itu yang menjadi Dan Gua nggak pernah apresiasi bilang. lah bahwa permainan dia bisa satu mengalahkan Spanyol. Cuman Jerman. yang gue lawan sekarang, itu pun gue bantah. Lu tidak bisa ambil perlawanan main lawan Spanyol dan lain-lainnya, lu langsung menilai bahwa Jepang bagus. Oh, terus It's just one match. Ya, Dua Koci, match, hanya butuh 3 match Iya. untuk lolos hajatan Oh iya, bola. enggak. Kita kalau kita bicara bagus, enggak hanya bahas di Piala Dunia, Aldi. Oh iya, setuju. Seperti apa kualitas Oh, betul, Jepang betul. ini? Cuman- kalau kita lihat 10 tahun yang lalu atau sekarang, gue lihat kalau bilang berkembang sedikit doang. Dari sisi permainan, Oh. itu sedikit doang. Kalau Kalau lu bicara berkembang, makanya untuk gue sih sangat kardus ya. Kalau lu menilai sebuah tim hanya dari performa Piala Dunia ini. Kalau lu mau menilai tim perkembangan dari berapa tahun Mungkin yang terakhir. coach maksudnya dulu kalau Jepang ada 1-2 doang bintangnya. Buat gue lihat sekarang Jepang merata, Ji, bahwa dari depan sampai belakang mereka nggak minder gitu buat lawan-lawan tim besar karena emang mereka sudah terbiasa di hari-harinya menghadapi pemain-pemain seperti itu juga. Ya, That's why mereka nggak ada inferior kompleks untuk menghadapi mereka juga. Dan buat gue menghadapi Spanyol, menghadapi Jerman, buat gue itu bakal menjadi catatan penting buat Jepang karena nggak mudah menghadapi mereka juga. Semua negara mengalami lack of generation, Oh, ada iya. turunnya. Oke. Betul. What makes you think Jepang nggak ada turunnya dengan generasi mereka? Ya sekarang lagi naik coach gue. Oh ya sekarang nanti agak turunnya. Oh, nantinya kapan kan nggak tahu juga. Kita kan lagi bahas yang tahun ini Iya. doang nih. Oh kalau tahun ini nggak kita nggak bahas tahun ini, kita bahas progres. Tapi 2018 juga ada di sini. 16 besar juga kan. Lu tanya, oh iya, tapi nggak ada progres dong. Loh, ya apalagi Jerman dong. Spanyol. Sama Jerman, dong. Spanyol kan udah kita bahas bahwa Iya. mereka ada lack Turun. of generation. Iya. Mereka ada bukan Spanyol. Ya, ibaratnya lo- Jerman sama Belgia. Tapi dengan kualitas yang lo dewakan sebagai tim yang akan menjadi menguasai sepak bola, itu alasan doang dong coach. Lack of generation berarti ya salah di Manajemen mereka dong, Ya, manajemen loh, juga dong. bukan kalau lack of generation bukan manajemen. Lu nggak ada pemain yang berbakat Lah berarti lahir atau- berarti Pemain grassroots juga yang salah dong, disiapkan, pembibitannya. pemain itu kan Iya, karena memang pemainnya nggak ada, Ji. Nah, Ya, itu sih buat gue Jerman ya, Jermannya aja. Menurut yang gua tuh harus alasan disiapkan. aja Oh sih, iya, Coach, ya. enggak bukan. Sekarang kita nggak bahas, kalau kita bicara Eropa, lu hanya bahas kasih contoh yang jelek. Oh, iya, Jerman, Kroasia. Padahal banyak tim Eropa yang bagus. Iya enggak. Ya, Gua kan exactly. buat counter Jepang tadi, makanya kan Jepang bagus. Ya, artinya ke depannya nggak tahu dong. Oh iya, enggak lagi bahas. Kita kan bukan Cenayang juga. Yang lagi bahas sekarang Panji aja. bahas ke depannya seperti apa Oh. tadi kan? Gue nggak bilang ke depan, gue bilang sekarang. Ya, gua bilang kan sekarang. sekarang dari 2018 sampai sekarang kan Jerman nggak naik-naik juga, bahkan nurun nih sekarang. Iya, ya iya, kan? iya. Oh, Ya kan? kalau Jerman Ya iya. berarti kalau lo mendewakan tim Eropa bahkan lo alasannya Loh. lack of generation, sementara Jepang ada kenaikan tim dong. Eropa banyak yang bagus, lu hanya ambil contoh yang jelek. Sekarang lo sebut siapa Eropa yang bagus? Spanyol, Spanyol. Prancis. Nah sekarang lo akuin Prancis bagus Loh, kan? Dari mana lo bilang Prancis bukan, nggak bagus? Bukan. Negara Ini secara dipelintir tim. lagi, gue jelaskan. Dipelintir. Prancis nggak bagus dari permainan, bukan dari pemain. Yang kita bahas adalah generasi yang bagus. That is different. Makanya netizen jangan, lu harus fokus dengan omongan host yang suka melintir. That's what I say kan. Kalau dari kualitas bagus semua. Iya. Tapi semua Belanda pun mengalami lack of generation, tapi karena strateginya bagus, mereka bisa Dan perform. KNVB juga bagus. Dan KNVB-nya mempersiapkan juga materi bagus. pemain buat ke depan. Tapi Artinya kan disiapkan dong berarti. iya, tapi tidak ada Robben lagi, tidak ada Van Persie yang baru, tidak ada Bergkamp yang baru. Oh, iya, karena iya. karena memang pemain yang bagus itu tidak lahir. Iya, iya. Jadi nggak ada yang salah. Balik lagi ke Jepangnya sih, buat gue nggak ngerti Koci. Lu maksud gue gini, kenapa orang nggak bisa mengapresiasi Jepang yang saat Gue ini bukan gitu loh? tidak apresiasi, tapi gue lihat netizen kita terlalu lebay seolah-olah Jepang itu bisa jadi juara dunia. Oh enggak. Enggak. Ya, itu Ya, oh, yang lu hadapi. Itulah reaksi yang gue hadapi. Mas gue Oh. bilang, ini cuma tim badminton, nggak usah lebay. Buat gue Koci mungkin di situ ada salah lu juga sih, lu bilang ini tim badminton Ya, juga. for me, dan it will stay tim badminton. Berarti sejelek itu. Enggak, itu persepsi orang. Gitu. Sampai dibilang tim badminton. Ya, karena mereka bisa juara dunia di badminton. Di Kalau sepak bola enggak, China kan? ya mungkin tim badminton. Jepang negara sepak bola loh. Kalau lu pengen lihat sejarah. Gue bilang segala macam. negara Jepang, mereka tahu sepak bola baru. Jadi 30 Jepang bukan tahun. negara sepak bola, Ya betul? bukan lah. Oh, oke.
Oke, itu dari Jepang. Gimana negara Jepang? Jepang itu baseball negara nomor satu, bukan bola. Tapi bukan negara sepak bola Jepang. Bukan lah. Oh, oke. Negara badminton. Kalau kita tadi lihat Jepang itu, badminton mah Indonesia lah. Kalau sepak bolanya berarti udah lewat lah. Badminton fokus di Indonesia aja kalau gitu. Kalau tadi Jepang yang mungkin memberikan perlawanan yang lebih lebih alot, lebih kalah terhormat. Korea walaupun kalah terhormat juga memberikan perlawanan sampai akhir, tapi secara skor ini membuktikan mereka outclass, dibantai sama tim sekelas Brazil. Ini perbedaan gap jurang kualitasnya kelihatan banget di sana. Lo melihat kemarin Korea menghadapi Brazil bahkan 2 menit sudah langsung kejebolan. Ya, buat kemarin sih pertandingan Korea dan Brazil itu hanya eksibisi bagaimana indahnya sepak bola. Eksibisi untuk Brazil. Brazil ya kan, seharusnya sepak bola indah tuh seperti ini gitu. Perbedaan skillnya kelihatan ya, buat gua ini kelihatan seperti lagi coaching klinik Brazil nih buat si Korea Selatan, bahwa wah sangat jauh sangat jauh kualitas, kesiapan, ketenangan di atas lapangan jauh banget. Dan ini kita lihat cuma XG 3,5 sementara golnya 4, tapi di atas lapangan. Kalau kita nonton sama-sama, Brazil bisa 5-6 gol tuh. Tadi XG-nya Kroasia lebih gede daripada Jepang loh. Iya. Jadi apa artinya XG? Nggak ada. Peluang Exactly. Artinya harus lihat nonton juga. Iya betul, harus ada dua hal itu bahwa gue intermezzo dikit, sorry. Yang gue bilang tim Asia, tim badminton itu bukan cuma Jepang ya. Jadi kalau lu punya 5 terseok-seok hanya Jepang yang bagus, tidak bisa lu bilang sepak bola Asia bagus. Oke? Jadi kita nggak bahas hanya Jepang. Yang gue selalu bilang tim Asia itu tim badminton, mending main badminton bisa juara daripada main bola. Itu 6, bukan hanya Jepang. Nah semua orang termasuk lu hanya bahas soal Jepang. Enggak, karena kan lu juga mengkategorikan ketika Jepang kalah, udah di tim badminton aja kan, lu mengkategorikan sebagai tim badminton juga. Dan Saudi kayaknya nggak ada tim badminton. Iya, dan Saudi nggak main badminton. Iran. Australia juga kayaknya nggak main badminton gitu kan. Gue rasa nggak. That's why Australia itu hanya perwakilan AFC, bukan negara Asia. Iya. Mungkin Saudi harus belajar main badminton, bisa juara dunia. Ya lanjut lagi tadi dari Korea. Maksudnya bahwa gol-gol yang tercipta juga bukan gol-gol yang nampak sulit-sulit banget diciptakan gitu. Karena emang kelihatan permainan bukan permainan sistem, tapi emang udah skillnya Brazil. Kohesi antar pemain. Itu bahwa, beda sih. dan orang bilang bahwa itu tentu kan di awal pertandingan Neymar main apa enggak, dan buat gue pertandingan semalam ada Neymar dan nggak ada Neymar, buat gue nggak jauh-jauh beda banget. Itu ngaruh loh. Buat gue ya coaching nggak ada. Lu lihat match sebelumnya nggak ada Neymar, itu ngaruh banget. Ya karena lawannya juga bukan Korea yang sekarang juga betul. sih. Ya itu. Cuman roh permainan itu hilang kalau nggak ada Neymar. Tapi kan Neymar kondisinya belum fit banget. Gue sendiri, aduh kenapa dipaksain main gitu, sementara Brazil masih bakal ketemu tim-tim besar lainnya gitu. Makanya kiper ketiganya dimasukin. Iya kan? Alves dimasukin. Yang membuat Brazil akhirnya seluruh line up-nya dimainkan di hajatan bola tahun ini. Dan buat gue yang pengen gue apresiasi adalah 2 central back-nya. Saat gol Richarlison ini, mereka di depan, sementara bukan dalam kondisi bola mati. Bola jalan, tiba-tiba ada Marquinhos di depan, ada Thiago Silva di depan, Richarlison juggling pakai kepala, terus oper dikit ke Marquinhos ke Thiago Silva ke Richarlison. Itu ngapain 2 central back di depan? Bukan lagi serangan balik, bukan set piece itu juga. Itu center backnya Napoli loh. Kim Min-jae. Enggak, semuanya tuh Kim semua itu kemarin. Iya, kiper-kipernya juga Kim. Keluarga Kim. Ya artinya buat gue, kalau Jepang kalah terhormat, gue nggak bisa bilang Korea ini menang terhormat. Tapi Asia juga loh ini. Iya, gue fair. Kalau gue bukan membela Asianya, gue tetap negara. Cuma buat gue Korea nggak menunjukkan perlawanan seperti dia di grup. Ya oke, lawannya mungkin Uruguay. Tapi di akhir-akhir babak kedua dia masih terus fight sih, sampai berusaha mencoba mencuri gol kan. Antara banyak fight tim yang udah sama dibantai. Brazilnya juga udah itu hebatnya tim Asia. Mereka cuma punya fighting spirit. Itu doang. Ya buat gue Korea masih banyak harus diperbaiki. Striker mereka juga ada Hwang Hee-chan di depan, cuman lebih sering dimainkan sebagai winger kiri. Cuman buat gue seperti biasa juga di grup, Korea lebih setengah dari gol mereka diciptakan dari luar kotak penalti, termasuk semalam juga dari luar kotak penalti. Artinya bahwa secara sistem mereka ada, cuman balik lagi lawannya jauh banget. Orang itu lupa bahwa Korea ini lolos selaknya gede. Karena di match terakhir mereka menang di menit 90 lawan Portugal lapis 2. Sementara Uruguay Ghana ketemu Portugal lapis 1 di mana 2-2 kalah. Bukan salah Korea. Bukan emang drawingnya seperti mereka. Tapi itu harus dikata bahwa lu beruntung gitu loh.
Jadi nggak usah dilebar. Oh ya 3 AFC Asia lolos bla bla. Gue udah malas diskusi. I'm not wasting my time untuk nonsense gitu loh. Faktanya juga lolos. Oh iya. Ada orang yang mengapresiasi ya silakan. Gue nggak pernah tidak mengapresiasi. Tapi gue hanya bilang luck lu itu gede. Butuh malah lolos. Kadang-kadang butuh luck. True, absolutely. Tapi jangan dibilang lu seolah-olah hebat lu lolos. Ya, itu yang gue lawan. Kalau buat tim yang lu bilang ampas berarti hebat dong. Gue nggak pernah bilang ampas. Gue hanya bilang badminton. Coba kasih satu contoh di mana gue bilang ampas. Ya badminton kan ibaratnya lo kalau sejelek-jeleknya tim lah gitu kan. Badminton adalah bahwa lu lebih hebat main badminton karena lu bisa juara dunia. Forget sepak bola, bukan berarti ampas. Nah kan berarti kan itu kuncinya lu bilang forget sepak bola, tapi mereka bisa lolos loh. Ya bisa lolos di atas Ghana dan Uruguay, buat gua Korsel juga udah lumayan lah. Iya. Uruguay coach. Kiblat sepak bola lu bilang Eropa, Amerika Latin. Lu terlalu kardus, Aldi. Ya, bukan. Lu tidak bisa bilang lu harus counter argumen lu aja sih. Lu harus menilai Uruguay sekarang kayak apa. Udah gitu aja. Ya Korea juga bisa ngeliat. Lu juga lihat Koreanya juga dong. Exactly. Korea yang sekarang buat lu kan masih jauh juga dong sama Uruguay. Betul. Tapi mereka bisa lolos. Enggak masih jauh. Uruguay itu ampas. Ya tapi dibandingin Korea. Kalau kita compare sama Portugal ya oke ampas. Tapi kalau di compare sama Korea 11-12 lah. Sesimpel 11-12 ampasnya lah. Sesimpel mengapresiasi Korea bisa lolos grup doang sih, Coach. Loh iya, gue bukan tidak apresiasi. Sayangnya lolosnya ketemu Brazil, udah gitu doang. Enggak, lu coba belajar mendengar. Sekali lagi, gue tidak bilang tidak apresiasi, Aldi. Iya. Lu ulang lagi, lu harus apresiasi. Enggak, gue nggak bilang, gue cuma mengapresiasi. Enggak, gue juga apresiasi. Ya udah. Gue hanya bilang, lolos karena lucknya gede ketemu Portugal lapis 2. Dan nggak cuma Korea, Coach, yang lolos gara-gara luck. Betul, exactly. Makanya setuju. Bisa lolos di antara tim seperti itu ya bagus dong. Enggak, karena timnya ampas juga yang ada di dalam. Ya nggak milih juga Korea kan. Balik lagi ke argumen lu di awal. True. Ya buat gue bisa lolos bagus. Cuman sayangnya ketemu Brazil. Kalau ini sih sebenarnya mau ketemu siapapun dibantai itu Korea. Kalau ini sebenarnya faktor asumsi karena coach mungkin melihat netizen yang sedikit lebay ya melihat bagaimana dengan adanya Anima Blue Lock, Subasa yang bilang kemungkinan ada jadi juara dan juga kelihatannya tim Asia bisa merajai dunia itu kayaknya emang nggak mungkin. Tapi emang kalau dari sisi Aldi memang apresiasi dengan dia bisa ada di stage ini dengan sebenarnya juga nggak luck sih menurut gua kalau Jepang ya dengan adanya Spanyol. Jepang enggak. Itu menurut gua nggak luck gitu. Walaupun ada luck yang lu bilang tadi 100 sepersekian milimeter itu, cuman ya itu faktor ada asumsi aja sebenarnya. Itu nggak masalah. Gue kan bilang strateginya lawan Spanyol itu bagus. Dan kalau dibilang layak lolos Jepang iya. Tapi kita kalau bicara Asia, tim badminton kan untuk semua tim Asia. 6 perwakilan AFC, Jepang yang doang masih bisa mengikutin lah. Gue nggak mau pakai kata-kata membanggakan, enggak. Itu enggak. Bisa mengikutin Eropa. Sisanya kan apa? Jadi gue dibully hanya karena Jepang doang. Mereka nggak ngelihat 5 tim yang ampas itu. Atau yang jelek itu. Lu bilangnya Asia. Bukan Jepang toh padahal. Exactly. Ya sebenarnya kalau ngeliat sekarang di turnamen dunia sih emang praktis kayaknya cuma Jepang sama Korea doang yang kayaknya akan bisa konsisten ada di sini ya. Paling sesekali ada Iran, sesekali Arab. Tapi kalau yang kelihatan konsisten ada bisa jadi kuda hitam ya Korea sama Jepang yang selalu sih. Ikut konsisten ikut Piala Dunia cuma 2 negara itu ya. Itu gue setuju. Oke. Case close soal tim Asia mungkin para haters dan juga para pro dari tim Asia masih ribut di kolom komen. Sekarang kita akan ngebahas dari sisi Brazilnya yang kita ngelihat kemarin dari sisi fase grupnya kelihatan dia Brazil yang sekarang sebenarnya lebih pragmatis gitu dan juga lebih mengandalkan lebih hati-hati dalam sisi defense. Tapi kemarin ketika lawan Korea itu semua nggak kelihatan karena mereka kelihatan benar-benar di atas kualitasnya, kelihatan dari sisi agresivitasnya. Tapi harusnya bisa lebih banyak gol nggak sih menghadapi Korea dengan bisa kualitas banyak. seperti itu? Bisa banget dan mungkin ya maksud gue gini bahwa Brazil ini kan kayak yang gue bilang di awal bahwa dia adalah tim yang datang ke hajatan di Qatar ini bukan sebagai untuk 16 besar doang. Targetnya juara gitu. Jangan sampai ada Neymar lagi yang cedera lagi bahwa mereka mempersiapkan ini untuk final, untuk juara menghadapi ya tim-tim besar lainnya juga. Lawan Kroasia yang tadi kata coach juga udah ampas berarti mulus juga harusnya. Selesai lah Brazil sama Kroasia, selesai Kroasia. Brazil main satu kaki selesai. Iyalah itu. Lu jangan ngomong gitu lagi coach. Serius? Dulu final yang lawan Munchen lo ngomong gitu juga kalah akhirnya. Gue kan ngomong kemarin, gue kan nge-tweet. Kalau Korea menang, gue traktir jebret media R66 sama aja bener juga kan. Bahkan gue bilang ada yang tanya, coach gimana Jepang sama Brazil kira-kira Asia bisa itu nggak? Gue bilang, gue tweet ya sebelum kick off. Brazil main satu kaki aja lolos. Kroasia.
Lawan Kroasia. Enggak, bukan lawan Korea Iya, maksud kemarin. gua bahwa secara kualitas ya kita lihat Kroasia seperti apa juga kemarin menghadapi Korsel, bahwa secara materi pemain oke, cuman ya bukan di level Kroasia yang kita kenal gitu. Ya, dan mereka masih punya Perisic dan lain-lain, cuman iya, buat gua menghadapi Brazil masih jauh lah ya. Enggak, gua harap sih Kroasia menang. Karena kan kalau mungkin ketemu, bukan mungkin, pasti ketemu Belanda kan. Oh, Kalau Belanda bisa lawan Argentina. Enggak menang Belanda lawan Argentina. No discussion itu. Tadi di balik layar lu nggak yakin, Ayo sekarang kita yakin. taruhan. Menang lah Belanda. Kita taruhan. Gua bilang Belanda. Oh, Belanda, iya. Dari kemarin gua bilang lebih diunggulkan Oh Belanda. gitu, oke. Pinter lu kalau gitu. Aneh, ini aneh kalau Belanda bisa sampai kalah sama Berarti Argentina. lu yakin, maksudnya dengan Menang. enggak, tapi lu lebih khawatir ketemu Brazil daripada ketemu Argentina? Iya. Belanda. Iya. Kenapa? Dari sisi Tapi mau Belanda mau Argentina menang Brazil Enggak, sih. Brazil terlalu banyak pemain yang skillful. Iya. Itu doang yang di Tapi secara- Argentina kan Messi doang. Tapi keseimbangannya bukannya agak kurang, coach? Maksudnya dengan terlalu banyak pemain yang karakternya menyerang dan skillful tuh Iya, dari sisi defense kembali lagi, lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you win the game. Siapa nih Brazil? Iya, Buat iya. gue semalam justru kalau buat yang gue perhatikan bahwa bukan sekedar 4 pemain depannya ya, Neymar, Vinicius, terus juga ada Rafinha dan juga Richarlison. Buat gue justru si Paqueta sama Casemiro di tengah, bahwa mereka benar-benar oke lah. Lu tidak bisa anggap permainan kemarin sebagai parameter. Enggak, kita bagi bahas yang semalam doang kan, review judulnya nih, review pertandingan. Enggak. Cuman lu review satu malam, makanya lu nggak bisa ambil konklusi bahwa Brazil itu akan bermain kayak Iya, gitu kan, terus. Di awal gue ngomong bahwa semalam Oh, kalau semalam iya. Kalau makanya semalam di awal bilang karena ini juga Korea Coach, is lu di sini too juga kudu belajar mendengarkan Coach. Kan gue lagi bilang di awal tadi. Semalam yang gue lihat adalah nggak cuma lini depan yang bagus, bahwa tandem di belakang, di duanya itu. Tapi apakah nanti menghadapi gua Kroasia bakal tambahin begitu juga? tambahin Belum bahwa jaminan. Ini nggak bisa jadi meter, Iya. parameter. Kita lihat lah Coach. Karena Korea is too poor, Ya, kita terlalu lihat miskin. Belanda di 16 besar sama Belanda di grup kan beda juga mainnya. Beda, ya, That's exactly, ya, lu mengakui juga. Tapi Belanda is growing. Ya, itu kita bisa bahas nanti. Cuman istilahnya Tapi Belanda lawannya enteng semua masih kan. Gak ada yang Lawannya masih enteng semua. yang ketemu tim berat cuman Spanyol, Jerman. Yang lain enteng semua. ya, nanti kita bahas Belanda nanti di Ya kita bahas Belanda Iya. nanti ya. Kita Tapi lagi kalau bahas ngomongin Brazil. ini baju coach juga udah yakin sama Belandanya. Gue juga mau ngumumin kalau kita DPH Termuda Dunia mau bagi-bagi baju Belanda dari KNVB. Woi. Dapat tanda tangan dari pemain Belandanya. Ada berapa? Ini Ron kasih? Vlaar ya, Ron Vlaar. Satu ya, Ron Vlaar. Satu jersey untuk nggak jebret perlu tim yang tanda beruntung. Ron Vlaar butuh tanda tangan. Tantangannya siapa? Iya. Ron Vlaar. Pemain Belanda yang ada kemarin. Oh iya, kemarin CEO kita berangkat ke sana dari Oh iya, KNVB bener. diberangkatin sama sponsorannya dan dapat tuh tanda tangan banyak pemain Belanda. Nanti buat yang beruntung caranya gimana? Nanti diumumin caranya gimana. Oke, kita lanjut dari preview pertandingan yang akan muncul nanti. Akan ada Spanyol menghadapi Maroko. Ini tadi gue Jajan udah sempat singgung soal bagaimana Maroko akan kelihatan nih sekarang ketika ketemu tim yang kualitasnya ada di atas mereka. Menurut lo Maroko by luck juga nih coach ada di sini sekarang? Iya. Karena grupnya terlalu lemah. Grupnya Kroasia, Belgia kan. Iya. Grupnya terlalu lemah dan gue bikin preview tadi. Gue bilang gue nggak yakin Maroko. Gue lebih yakin Spanyol yang lolos bukan Maroko. Oke. Tapi yakin akan ada menang besar atau yakinnya juga Gini. alot menurut lo? Karena Spanyol kan bisa lawan Jepang pun juga nggak bisa killing the game Exactly. kan dengan minim Jepang striker. menunjukkan lawan Spanyol, ini caranya untuk bisa mencuri poin. Betul. Yaitu, lu high press atau lu parkir bis. Ya. Maroko nggak bisa parkir bis. Ya. Bukan tim parkir bis. Mereka bisa menyerang, tapi kualitasnya, ya, sorry to Di say, situ aja. not bad. Oh iya, di situ tapi, aja. Di level itu. Iya, not good juga. Sementara Spanyol pasti belajar dari kesalahan lawan Jepang. Ini kita nggak boleh lakukan, ini kita nggak boleh, kita harus begini-begini. Evaluasi. Dan kualitasnya Spanyol jauh lebih bagus. Dari sistem udah oke, tinggal cetak gol doang kan. Ya, itu yang jadi masalah dengan PR-nya. Spanyol. Tapi kita kelihatan bahwa Spanyol susah cetak gol ketemu tim yang parkir bis kan. Ya. Dan Maroko nggak, gue
bukan nggak yakin Maroko ini bisa parkir bertahan. bis. Tapi so far kalau kita lihat dari track recordnya di fase grup, dia baru kebobolan cuma 1 dia. Iya. Bahkan kebobolannya bukan lawan Belgia ataupun lawan Kroasia, justru kebobolan lawan Kanada kemarin kan. Iya. Berarti artinya secara defense Itu kan di game terakhir ya menghadapi Kanada, Iya, di betul. mana Sofian Buffalo diganti. mulai ada Intinya, rotasi ya. intinya sama seperti tim-tim besar lainnya yang di game terakhir udah mulai di menit-menit terakhir udah mulai mengendurkan kekuatan. Artinya bahwa kebobolan di menit-menit gitu juga ya bukan kita menilai Marokonya jelek juga. Iya. Secara pertahanan memang benar kata coach tadi, ini bukan tim yang parkir bis, cuman secara pertahanan mereka bagus. Back-backnya juga bukan back-back sembarangan, ada Mazraoui sekarang di Munchen, terus ada Saiz di Wolverhampton juga, dan juga ada Hakimi, tengahnya Ziyech, Buffal. Secara dari pemain somehow ini Maroko lumayan. elit iya. juga nih gitu loh, maksud gua lumayan. Kenceng-kenceng gitu ya, bener. Kalau Maroko mau ngajak Spanyol main kencang bisa menang. Iya. Tapi gue lihat di game hari ini bahwa Maroko harus sabar karena Spanyol pasti bakal bermain dominan, Megang bolanya dominan ya. menguasai jalannya laga, dan di mana Spanyol ini kan nggak bosen gitu, kotak-atik dan bahwa pemain Spanyol ini seneng kalau bola itu berlama-lama di mereka. Yang bosan yang nonton tuh. Yang Karena bosen nggak nonton. nyampe kotak penalti biasanya Yang Spanyol seneng tuh. juga penonton kalau lawannya dapat serangan balik yang lagi iya kan? Jepang tersebut. Artinya Betul. bahwa Spanyol ini emang mereka minusnya adalah di striker tengah, central forward, bahwa kemampuan mereka mencetak gol juga bukan berarti menurun juga. Cuma namanya tim, ada seorang central forward, ada namanya appearance di kotak penalti lawan, itu penting. Itu yang nggak ada di Spanyol sekarang, bahwa mereka sangat amat minim nama untuk hal tersebut. Morata, ya oke, mereka pasti akan melakukan treatment khusus juga buat Morata. Cuman gue nggak lihat bahwa bisa Morata ini jadikan seorang harapan yang benar-benar untuk Spanyol. Bahwa lini tengah tentu buat gue akan menjadi harapan tersendiri buat Spanyol, karena mereka adalah yang diharapkan bisa merobek atau bisa meregangkan atau spread away lini pertahanan Maroko. Itulah bisa masuk mereka Spanyol. Tapi kalau kejutan, kalau Maroko bisa menang, kejutan. Coach lo kan sering mengkritik juga ya kalau Kalau bilang Maroko bakal menang, bisa menang nggak? Kalau Maroko bakal kejutan. menang, itu bakal kejutan. Iya. Jadi di atas kertas, kalau normal-normal aja Spanyol. Ya. Tapi kalau lo mengkritik juga bagaimana pemilihan Spanyol gitu, terutama Dani Olmo, terus kalau berharap sama Morata berarti ada yang salah dengan Iya, Spanyol. betul. Tapi Iya. kalau dari sisi pemilihan lawan Maroko, lo prefer ada pergantian nggak? Let's say Ansu Fati masuk, Sarabia masuk, atau tetap Iya. dengan squad yang Nggak. dipilih Enrique? Ansu Fati itu harus masuk, Morata harus main, karena Morata tetap harus main. lu nggak punya killer lagi. Yang lain parah. Ansu Fati main, Morata main. Instead of Asensio atau di Ferran? di kanan, Kalau bahkan Asensio. gue bilang bukan Asensio, bukan Torres, Pino kasih Oh, kesempatan. Jeremy Pino. Jeremy Pinonya si Oh, Pino masuk ya? Gue lupa. si Villarreal. Masuk. Nggak pernah munculin kayaknya. Karena 3 depan ini ya sesuai dengan yang gue pikir ini bapuk, Torres, Asensio sama Olmo. Maka dari itu si Morata dimasukin kan. Ya. Terus ada beberapa pemain dicoba. Cuman kalau gue lihat Maroko kembali lagi kayak tim-tim lain yang nggak punya banyak pengalaman, kayak Jepang lah, kayak apalah, yang nggak punya pengalaman. At the end of the day, they will lose it gitu loh. Ujung-ujungnya mereka akan lewat. Makanya gue bilang, pada saat grup stage gue bilang ini akan banyak kejutan, dan terbukti kejutan demi kejutan karena persiapan cuma seminggu dan tim-tim butuh adaptasi dan eksperimen dan lain-lain. Pada saat masuk 18 udah nggak ada kejutan lagi. Iya benar. Ini udah makin mengerucut. Iya, tim-tim nggak ada favorit kejutan ya. lagi. Jadi yang benar-benar bapuk kelihatan bahwa lu lolos karena 32 negara, jadi harus ada yang lolos, yang atau grup stage yang apa namanya, kebetulan dapat grup bagus, tapi gue nggak ngelihat Maroko bisa lolos kecuali dapat 2 kartu merah kayak gitu. Kalau buat gue justru Asensio start. Kenapa? Oke, Karena di kanan apa di tengah. false nine? Oh, Di tengah, tengah, ganti Morata ya. Seperti menghadapi Costa Rica juga dia Oke, menghadapi di awal. di tengah juga. Artinya bahwa ini mungkin pertandingan akan ditahan untuk sampai adu penalti, dan ya mungkin di momen-momen seperti itu seorang central forward dibutuhkan untuk killing the game di menit-menit akhir ataupun juga sampai adu penalti. Di awal untuk mereka sistem penguasaan bola, ya Asensio bisa lebih blend in ke tengah juga, memberikan space bagi 2 winger kanan kiri kirinya juga. Buat gua ya Morata dibutuhkan nanti aja, karena di awal-awal juga Morata bukan kualitasnya kelihatan banget juga sih, bahwa Asensio buat gue lebih bisa kepake untuk sistemnya si Spanyol di awal-awal. Nah ini kalau kita ngomongin Marokonya kan ini bisa dibilang adalah tim Afrika yang punya gaya main sedikit berbeda ya sama tim-tim Afrika pada umumnya, menggunakan fisikal. Mereka lebih gayanya lebih Eropa. Mereka itu lebih stylish lah. Bentar, gua agak koreksi dikit untuk netizen yang belum pernah keluar negeri. Maroko, Tunisia itu sebenarnya
mereka hanya berada di benua Afrika. Tapi budayanya itu bukan Afrika. Afrika Utara beda. Budayanya itu lebih ke Arab. Timur Tengah ya. Lebih ke Timur Tengah. Jadi gayanya itu juga berbeda. Hanya karena mereka mewakili kontinen CAF, seolah-olah mereka atau dari benua Afrika seolah-olah budayanya juga Afrika. Enggak. Beda dengan Afrika yang lain yang kita kenal sebagai Afrika. Sama kayak Australia mewakili AFC bukan berarti dia main Asia banget. Dia negara Asia, bukan negara Asia Australia itu. Nah, kembali lagi that's why permainannya berbeda, lebih ke Timur Tengah. Cuma mereka dikaruniai oleh pemain-pemain bukan pemain yang lahir di Maroko, besar di Maroko, enggak. Lahir di Eropa. Benar. Mazraoui, Ziyech itu semua lahir di Eropa. Jadi mindsetnya udah beda, Ji. Gue masih ingat satu pemain, gue lupa siapa, pemain Belanda, nggak dipakai di timnas Belanda, dia ke Maroko. Dia sampai di timnas Maroko, dia nggak bisa ngomong. Belanda ngomongnya. Bukan, dia nggak bisa ngomong sama temen-temennya di Maroko karena banyak yang lahir di Prancis juga. Dia nggak bisa ngomong Arab yang dipakai Maroko karena Arabnya juga beda. Rata-rata Maroko yang imigran itu Berber dari pegunungan, yang pekerja. Bahasanya beda. Dia bilang, gue nggak tahu harus ngomong apa. Bahasa Inggris mereka nggak bisa, bahasa Arab gue nggak bisa. Jadi ngerti nggak? Satu negara tapi jadi nggak bisa ngomong komunikasi. Maka salah satu unsur kenapa Maroko bagus karena banyak orang-orang Barat yang sampulnya Maroko. Nah, kita akan bicarakan yang juga satunya adalah Ziyech yang sebenarnya punya potensi di Belanda, tapi pada akhirnya dia memilih untuk Maroko mungkin karena nggak pernah dipanggil sama Belanda dan memilih Maroko. Dan ini juga sempat pemain yang sempat bermasalah juga dengan pelatihnya sebelumnya dan juga sempat ngambek ya katanya mau pensiun dan di Chelsea pun juga nggak kepake. Tapi somehow pelatih yang sekarang justru bilang Ziyech adalah pemain yang berkualitas. Berarti kan pemain seperti Ziyech ini apakah butuh special treatment menurut kalian? Buat gue sih belum pada level seorang Ziyech ini dapat special treatment karena ya kita juga belum dikasih lihat bahwa apa sih yang bisa lo deliver ke tim yang dimana lo bermain. Gue setuju. Dan ya Ziyech, kalau Ziyech ngada-ngada ya siapa lu gitu kan? Lu bukan siapa-siapa, lain cerita kalau lu Ronaldo atau Messi, even mereka berdua aja baru aneh-anehnya di umur sekian gitu kan. Di umurnya Ziyech mereka masih deliver goal, deliver record dan lain-lain. Ya buat gue tapi ya balik lagi bagi timnas Ziyech ya adalah backbone juga gitu, dan bagaimana di grup Ziyech menjadi seorang yang sangat amat penting bagi Maroko, dan buat gua nanti malam juga Ziyech tentu akan mendapatkan special treatment cuma dari Spanyol. Lo prediksi akan ada menang banyak atau alot coach dari prediksi? Menang banyak sih enggak. Enggak alot ya? Enggak. Mereka tetap punya kualitas, cuman somehow untuk lolos enggak Spanyol yang lolos. Extra time. Extra time bahkan. Karena gue nggak ngelihat ada kejutan lagi di fase-fase ini ya, diharapkan sih seperti itu ya, bahwa masuk perempat final ini adalah tim-tim yang kayak Spanyol, Portugal, tim-tim klasik, yang layak lolos, tim-tim tradisional. Jadi ya kita harapkan bahwa tentu kalaupun Jepang lolos gitu senang kita, cuman balik lagi Jepang nanti ketemu tim besar ya pasti drop juga kan menghadapi perempat final. Gue harap sih ya tim-tim yang ya bagus, gue senang ada Inggris, Prancis, Argentina, Belanda, nanti bisa kemungkinan Spanyol, Portugal juga kalau nggak salah, dan ya itulah yang gue harapkan seperti itu. Oke, kalau menurut Jebret Tim akan ada kejutan lagi apa emang semua negara-negara yang tadinya nggak diunggulkan bisa semua negara-negara yang diunggulkan bisa mengerucut dan akhirnya bertemu di fase selanjutnya yaitu perempat final sampai semifinal dan final nanti. Kalian kasih komen favorit kalian sekarang siapa yang udah tim-tim yang udah lolos. Kalau masih nanti malam jangan lupa nonton bola juga, ada 2 kali pertandingan. Ada pertandingan tadi apa? Pertama Spanyol Maroko lanjut dengan Portugal lawan Swiss. Ini Portugal juga tricky kadang-kadang bisa sesuai harapan, atau Swiss yang juga bisa mengejutkan layaknya tahun lalu di 2 tahun lalu di Piala Eropa bisa mengalahkan tim sekelas Prancis ya. Kasih komennya, tapi sambil nunggu nanti bola jam 10 dan juga jam 2 pagi, kalian pasti harus nunggunya biar nggak ngantuk, minumnya kopi kapal api Special Mix gula aren. Nah ini nih, kopi kapal api Special Mix gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jadi berarti bisa dapetin di toko-toko sekitar kalian ataupun di supermarket maupun minimarket yang ada, atau bisa juga pesen kapal api Special Mix gula aren ya di marketplace official kapal api yaitu Kapal Api Store. Tapi kali ini Kapal Api Special Mix gula aren mau bagi-bagi produk gratis juga nih. Kalian tinggal redeem dengan kode DPI Arenin aja di websitenya www.secangkirsemangat.id. Sekali lagi kodenya DPI Arenin aja, atau buka websitenya di www.secangkirsemangat.id. Kita akan balik lagi dengan pembahasan selanjutnya sambil gue minum kopi. Kita lihat info dari Intan yang satu ini.
Ada pertandingan bola late night, coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jebret tim, udah makin dikit nih ya peserta yang kesisa. Dan dari semua yang kesisa ini udah mulai lah ya negara-negara yang diunggulin kan ya. Ya tinggal kita tunggu aja nih, Maroko bisa kasih kejutan lagi nggak nih? Soalnya wakil Afrika kan tinggal berharap sama Maroko aja nih. Dan kalau bisa lolos, mereka bisa nih nambah tinta emas lagi buat sepak bolanya. Samanya kayak Ronaldo, yang kira-kira bisa juga nggak ya menorehkan tinta emas dan ngikutin jejak saingan abadinya Lionel Messi ke babak perempat final. Wah, kalau nggak bisa, kayaknya hujatan pedas dari media-media Eropa udah pasti siap nih ngegoreng beritanya. Hajatan bola dunia aja belum selesai, Ronaldo udah ditawarin tuh sama klub Arab Al Nassr. Bentar lagi pasti juga ada aja nih gosip lain, klub-klub yang bakalan minat sama Ronaldo. Tapi terlebih dahulu kita lihat dulu nih nanti malam. Bakalan ada nggak nih suara siu dari laga lawan Swiss? Coba deh gimana nih pendapatnya Panji? Yes, thank you Intan. Dan satu bahasan lagi ada Portugal menghadapi Swiss nanti yang kita akan saksikan ya dengan cerita dari Ronaldo yang begitu banyak. Bukan pertandingannya tapi udah justru headline-nya adalah bagaimana Ronaldo ada internal polemik dengan pelatihnya. Walaupun kalau kata si Fernando Santos sudah masalahnya sudah kelar. Saya nggak mau lagi ditanya soal itu. Tapi sebelum kita ngomongin sama Aldi dan juga Coach, gue juga mau ngasih tau nih ada liputan dari CEO kemarin waktu di Qatar tentang berhubungan sama Ronaldo, seorang escort kecil yang juga digandeng sama Ronaldo di pertandingan Portugal lawan Ghana. Ada ceritanya dan namanya siapa? Ulul Albab. Ulul Albab. Ini dia liputannya, wawancara sama orang tuanya. Ini dia. Indonesia memang tidak lolos ke putaran final Hajatan Bola Dunia 2022. Tapi ada satu kebanggaan tersendiri ketika seorang anak berusia 10 tahun menjadi bagian dari Hajatan Bola 4 tahunan ini. Ya, dia adalah Ulul Albab El Ibrahim. Putra pasangan dari Budi Prasetyo dan Afida Prasetyo ini menyorot perhatian publik ketika menjadi bagian dari player escort Hajatan Bola Dunia 2022. Istimewanya, Ulul Albab digandeng dan mendampingi Cristiano Ronaldo saat Portugal menghadapi Ghana di grup H yang tersaji di Stadion 974. Nah, kali ini Valentino Simanjuntak mendapat kesempatan bertemu dan berbincang santai dengan kedua orang tua dari Ulul Albab El Ibrahim. Seperti apa? Ini dia petikan wawancaranya. Kangen sama bisa Jebret, aja. ya Allah beneran. Oke, kita Saya nunggu liga mulai lagi nih, kelamaan macetnya. mudah-mudahan cepat mulai lagi. Kita baru nonton Belanda sama Qatar. Belanda menang. Sedih memang ini. Teman-teman dari Indonesia yang sekarang bekerja di Qatar sedih ya Pak ya. Sedih sekali. Tapi yang buat kita gembira, warga Indonesia di sini itu luar biasa kompaknya. Ini kok ada sponsor. Ini kompak sekali dan hari ini Bang Alex luar biasa loh. Iya. Saya ketemu dengan Pak Budi. Pak Budi ini Iya. dan Ibu Afida. Afida, orang tua dari Ulul Albab. Ulul Albab. Nah, kalian tahu kan Ulul Albab itu siapa? Yang kemarin rame digandeng sama Cristiano Ronaldo. Ya ampun Pak, itu bapaknya ikut bangga nggak sama ibunya? Banget, Pak. Masya Allah. Itu memang udah tahu dikasih taunya berapa lama? Gak tahu. Nggak tahu, Jadi- gandeng. Tahunnya pas nonton TV. Oh gitu, Jadi pokoknya saya- taunya ikut aja jadi escort. Iya. Terus kemudian pas nonton, Pas nonton kok tahu-tahu dia paling ujung. iya, Terus Ronaldo ya pas di kapten kan di depan. iya. Kemudian digandeng. Alhamdulillah digandeng beneran. Ya ampun, waktu nonton gimana tuh lihat anaknya digandeng Saya Ronaldo? yang standby di depan Ibu gimana TV. pas lihat? Saya sama Ya Brasil. agak shock, kaget, tapi ya seneng ya. Karena emang itu memang pinginannya bro banget. 2 bulan kita ngobrolin itu terus. Terus anaknya sendiri?
nggak si bisa. panggilannya Ulul gimana? Bro, panggilannya Bro gimana sih bro? Katanya dia shock sampai nggak bisa senyum. Padahal dia udah sengaja senyum-senyum gitu, tapi emang dia nggak bisa, katanya udah aku nggak bisa, nervous, sangat nervous. Itu akan seumur hidup loh bu. Iya, Mas. Itu akan dikenang seumur hidup ya. Tapi memang suka bola. Suka banget. Memang itu dipilih dari SSB atau Sekolahan. dari sekolah. Ya. Sini kita ada punya satu bapak, Ya. Pak Yunus namanya, Pak orang Yunus. Aceh. Dia suka latih anak-anak Indonesia. Komunitas Indonesia. Komunitas Indonesia. Kadang Malaysia juga join ya. Jadi yang lain nggak ngiri ya. Ulul yang digandeng ya. Katanya emang dipilih atau di Jadi memang waktu ceritanya dia, waktu mau kick off itu baru dikasih tahu. bahwa yang dia Iya, akan masuk Ronaldo. betul. Terus katanya banyak sekali orang yang minta foto akhirnya sama dia di situ. Ikut bangga ya bu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti juga jadi pemain profesional. Amin. Di tim nasional mana? Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia. Walaupun kita ada di Qatar, walaupun saya hari ini mendukung Belanda, tapi kita tetap sayang dan cinta Indonesia. Mau Piala Dunia U20 kita dukung terus supaya membanggakan ya bang ya. Luar biasa. Kami dari Al Bait Qatar melaporkan langsung setelah pertandingan Belanda berhadapan dengan Qatar dan langsung bertemu dengan kedua orang tua dari Ulul yang digandeng sama Cristiano Ronaldo. Ya ampun, jebret. Ya ampun. Momen ini dipersembahkan oleh Ya, itu dia wawancara CEO kita di Qatar langsung dengan orang tua dari Ulul Albab yang terkait eskot asal Indonesia yang digandeng sama Cristiano Ronaldo di pertandingan Portugal lawan Ghana. Dan apakah nanti gantian Cristiano Ronaldo akan menggandeng tangan Granit Xhaka keluar lapangan lagi? Nah, kalau kita ngomongin soal Cristiano Ronaldo yang kemarin juga mulai menghiasi headline dengan isu di luar lapangannya karena katanya dia dari mukanya nggak suka waktu diganti pertandingan sebelumnya sampai katanya belum tentu jadi kapten pertandingan nanti. Menurut lo ini apa yang terjadi lagi? Kok Ronaldo sekarang Ronaldo mengganggu pelatih ya menurut gua. Nggak di MU, nggak di Portugal buat gua karena masih banyak yang bisa kita bahas dari Portugal instead of kelakuannya Ronaldo gitu. Dan buat gua lagi-lagi Ronaldo nggak menunjukkan apa ya levelnya untuk level umur sekian gitu dengan kekuatan dia di nama besar dia juga di sepak bola. Buat gue hal-hal seperti ini bukan lagi hal-hal yang harus diperbincangkan dari nama seorang Cristiano Ronaldo gitu, nama dari orang yang people looking up to gitu, orang yang benar-benar mengidolakan Ronaldo, termasuk lawannya nanti malam Bril Embolo adalah orang yang terinspirasi dari Ronaldo, bahwa Ronaldo sendiri di game terakhir tersebut dengan dia waving tangannya saat diganti, protes berlebih. Dan buat gue Fernando Santos ini adalah sesabar-sabarnya pelatih menghadapi Ronaldo ya. Udah kurang sabar apalagi Fernando Santos ini menghadapi Ronaldo. Cuman kelakuannya ini gue nggak tahu Fernando Santos dibayar berapa sama Ronaldo sampai harus kayak gitu. Kalau buat gue ya lu bisa cadangin Ronaldo kok, lu bisa memberikan hukuman kok buat Ronaldo. Tapi mungkin nggak dicadangin? Kan selama ini kayaknya belum pernah berani tuh kayaknya ya. Tapi sekarang secara permainan, gue lihat ke Portugal masih enak dilihatnya saat tanpa Ronaldo. Iya benar. Buat gue lihat definitely. Iya maksud gue, for sure. Maksud gue kalau berani apa enggak ya mungkin banyak tekanan gitu kan seorang apalagi pelatih timnas gitu, nggak semudah di klub gitu. Cuman buat gue mencadangkan atau nggak mencadangkan itu kan bakal banyak pertimbangannya. Cuman buat yang pribadi gue lebih enak dicadangin lah gitu Ronaldo. Cuman secara mentalitas mungkin Portugal masih butuh Ronaldo untuk menjadi leader. Cuman buat gue pribadi nih, kalau pendapat pribadi gue lebih enak Portugal tanpa Ronaldo sih. Nah, masih butuh coach Ronaldo di Portugal. Portugal masih butuh Ronaldo nggak? Butuh di bench. Ya, kalau di bench nanti jadi pelatih juga ngatur-ngatur kan? Iya. Oke, sorry gue ralat. Butuh di tribun. Gue itu selalu bilang tim ini di atas kertas ya. Itu selevel sama Brasil. Agree? Prancis. Iya kan? Kualitasnya. Prancis. Individu. Hebat semua. Tapi tiap kali masuk timnas amburadul mainnya. Kapan lu nonton fair aja? Kapan nonton Portugal main bagus? Bukan menang ya, main bagus. Nyaris nggak pernah. Tapi gue yakin yang rusak suasana itu Ronaldo. Kalau Ronaldo nggak main, gue setuju sama Aldi. Mereka bisa bermain sesuai dengan kapasitasnya. Semua bisa dikalahkan asal Ronaldo ini nggak main. Cuman orang nggak sadar. Kalau lu tadi bilang pelatihnya berani nggak? Minimal dia berani mensafkam.
3 kali ditarik terus loh. Dia nggak pernah main 90 menit. Dulu mana berani? Dulu benar-benar Ronaldo 90 menit. Mau main jelek ya. Sekarang masih berani walaupun dia ngambek. But that's okay. I don't care. Lu harus keluar. Tapi kan dulu juga abis juara Piala Eropa sempat Ronaldo vakum dulu kan dari timnas, dan itu kan juga gue nggak ngeliat ada perubahan dari cara main Portugal. Berarti bukan cuma Ronaldo dong problemnya dari sisi pemainnya, tapi Fernando Santosnya juga. Pelatihnya juga. That's why. Dan ini ya kita lihat track record pelatih Portugal seperti apalah di Eropa. Cuman gue mau berapa hari yang lalu atau minggu lalu gue bilang semua pemain hebat masuk timnas Portugal jadi hancur. Itu lebih ke sarkas sih, karena memang sangat disayangkan bahwa tim sehebat ini materi pemain mainnya kok cuman kayak gitu-gitu aja gitu loh. Ya, membosankan banget. Ya, buat gue dari komposisinya nanti kira-kira siapa dia bisa jadi juga sebelum tadi juga bahwa Coach bilang dengan materi sebagus ini kok permainannya membosankan ini. Cuman ini bisa jadi ini bagian dari strategi dari pelatih gitu. Sama seperti Belanda juga dengan materi pemain sebagus itu kok mainnya seperti itu juga. Cuman buat gue ya itu balik lagi ke materi pemain dan juga strategi pelatih. Itu bisa kita bahas nanti. Tapi Portugal selalu begitu loh. Kalau Belanda kan baru-baru aja. Iya. Ini kita emang kalau turnamen sih sah-sah aja sih, emang segala cara kayaknya pragmatis hasil ya kalau. Dan dia sudah terbukti pecah telur satu kan di Piala Euro. Ya betul. Dan buat gue ini Fernandes gue nggak jadikan sayap kiri sih, tapi di depan antara Carvalho, Neves sama Silva ya. Jadi di antara dua striker itu Felix dan juga Ronaldo. Walaupun pertandingan ini bisa diganti jadi 4-2-3-1 di mana nanti Fernandes di belakang striker, lalu sayap kirinya ada Rafael Leao juga bisa dimainkan. Dan ya dari Cancelo sama Dalot, Pepe sama Diaz dan juga Diego Costa itu adalah posisi yang sudah firm, nggak akan diganggu-ganggu. Cuman depannya aja nih siapa yang bakal dimainkan. Soal Leao, itu lawan Korea, lapis 2 yang turun, Leao nggak diturunin. Dijaga buat sekarang. Dijaga buat lawan Leao tuh soalnya super sub berapa kali kan? Iya, tapi cetak 1 gol habis itu nggak kelihatan di super sub. Karena mainnya emang nge-speed doang. Sekarang tapi oke lah. Maksud gua Leao oke. Dibutuhkan untuk jadi pembeda boleh lah. Lumayan mediocre. Iya, tapi untuk opsi tim butuh karakter pemain begini tuh perlu kan, karena nggak semuanya ya kayak Perancis aja sih, Thuram juga dibutuhkan kan sebab ke Thuram juga. Karena di line up sekarang kan lini depannya nggak ada yang kencang-kencang banget kan, Bruno, Joao Felix itu nggak begitu kencang dibandingkan Leao. Tapi kalau dari Swiss bisa apa coach menurut lo dengan skuad sekarang? Apakah gue bilang walaupun di atas kertas secara kualitas di bawah tapi kita sepakat lah bahwa Portugal nggak bisa main bagus, ya kan? But that's okay. Cuma lu jangan remehkan Swiss. Swiss lawan Serbia itu luar biasa mainnya. Tapi kembali lagi, this is just Swiss. Mereka Serbia. Gampang banget kebobolan, dan Serbia nggak bisa jadi parameter. Cuman that's why gue nggak mau jadikan lawan Serbia itu sebuah parameter ya. Tapi kita lihat 4 tahun terakhir lah, Swiss ini cukup patut diwaspadai lah. Giant killer lah. Tapi untuk lolos apa enggak? Gua harap kalau dibilang ada kejutan ya mungkin. Udah tua semua pemain. Dan Coach tadi bilang bahwa 4-5 tahun terakhir ya itu bener, karena 4-5 tahun terakhir lah Swiss itu lagi bagus-bagus. Sekarang udah lewat juga masanya gitu. Jan Sommer udah pada tua, Granit Xhaka juga udah pada tua, Shaqiri, Vargas juga yang masih muda. Cuman ya kayak Bril Imbolo aja join ke timnas Swiss 6 atau 7 tahun yang lalu. Wonderkid dulu statusnya. Wonderkid ya kan. Itu pun sekarang udah umur 24, udah 25, masih segitu-segitu aja levelnya kan. Cuman ya balik lagi ini Swiss, dan sepanjang sejarah mereka bermain sepak bola di hajatan sepak bola dunia, mereka nggak pernah namanya menang 3 kali berturut-turut. Jadi ya kalaupun nanti menang lawan Portugal, ini sejarah yang pertama kali nih. Mereka pernah masuk perempat final? Pernah perempat final sebelumnya. Cuman kalau menang 3 kali berturut-turut itu nggak pernah. Dan kalau ini bakal menjadi sejarah bagi Swiss kalau mereka bisa sampai akhirnya menang. Tapi balik lagi Portugal juga sama seperti tim unggulan lainnya, mereka anggapannya untuk bertahan di turnamen ini panjang gitu karena mereka adalah unggulan. Dan buat gua idealnya adalah Portugal Spanyol di perempat final. Cuman balik lagi kalau Swiss dengan pertahanan yang cukup rapi, Jan Sommer sekarang udah kembali lagi juga. Itulah kenapa Abel nulisnya Swiss bergantung kepada ketahanan Sommer. Wajar karena Sommer adalah seorang kiper yang bisa commanding, nggak cuma jago untuk nepis doang, tapi bisa commanding lini belakang, di mana lini belakangnya si Swiss juga sekarang juga lumayan oke. Ada Akanji, ada Fabian Schär juga. Artinya masih ada nama-nama tua seperti Rodriguez di bek kirinya. Paling nggak secara materi mereka harusnya ya kayak lagi main Liga Champions atau Liga Eropa aja sih menghadapi Portugal, karena pemain mereka juga sama-sama di Eropa juga. Artinya bahwa dua tim ini adalah tim-tim yang secara level nggak jauh-jauh banget. Apakah tadi kayak Coach bilang
Portugal bisa memanfaatkan materi yang sebenarnya bagus atau justru mereka harus drop. Sementara Swiss apakah bisa memanfaatkan fisik yang cukup bagus, memaksakan Portugal untuk frustrasi dan sampai ke babak tambahan waktu mungkin atau juga adu penalti, di mana Swiss di adu penalti kita lihat Euro kemarin juga waktu lawan Prancis pun bisa mereka kalahkan. Mereka ketilang 3-0 lawan Prancis loh. Bisa bounce back, itu mental. Bukannya 2-0 ya? 2-0 3-2 kan? Itu tertinggal dulu. Iya, pokoknya 3-1 atau 3. Iya, pokoknya tinggal 2-0 dibalikin 3-2 enggak salah ya. Lu berarti prediksinya akan panjang nih, alot sampai akhir. Alot karena kali ini gue harus setuju sama Koci bahwa Portugal bagus. Tapi gue berharap banyak sebenarnya sama Portugal. Berharap pada skill lagi. Iya, perform of the day doang ya. Selesau, cuman beda Selesau sama yang kuning gitu. Iya, Gue pengen Portugal ini sebenarnya bisa bermain lebih atraktif. Portugal itu Selesau KW3. KW2-nya siapa? KW2, KW1 nggak ada. Diloncat lah dia langsung 3. Diloncatin langsung loh, parah loh. Enggak, gue serius ya. Orang gue juga dibilang anti Portugal, anti Ronaldo-nya apa ya. Kita itu terlalu melebaikan seorang manusia, ngerti nggak? Gue tidak pernah mengatakan bahwa Ronaldo ini pemain jelek. Gue tidak pernah bilang bahwa dia dulu tidak perform, tapi itu dulu. Iya. Lu lihat performnya sekarang itu jelek. Sekarang ya, di MU maupun di sini dia udah habis. Dan bukan salah dia juga di usia segitu. Maka dari itu gue bilang, satu itu Ronaldo. Kedua, ya udah kita bahas tadi, gue nggak mau. Mereka itu terlalu kualitasnya terlalu bagus untuk bermain seperti ini. Yang kita tonton 3 kali itu. Sayang banget. Gue bilang apa? Ini juga di TikTok beredar semua bahwa gue bilang Uruguay sama Ghana yang lolos. Padahal ini emang apa konteksnya? Emang warga netizen itu dia bilang harapannya. Tololnya minta. Dia sarkas. Gue ngomong sarkas, gue bilang Panjita, yang lolos siapa? Gue bilang Uruguay, Ghana. Hahaha. Habis itu langsung. Udah enggak prediksi. Enggak. Langsung gue bilang serius. Kalau Portugal nggak lolos, jadiin ormas saja. Artinya Portugal pasti lolos kan? Iya kan? Tapi yang dibahas cuma sarkas gue, Uruguay sama Ghana. Kembali lagi gue bilang, ini tim isinya pemain luar biasa semua. Star semua. Iya. Tapi lo prediksi ini akan alot atau akan... Alot ya? Justru kalau Spanyol Maroko gue bilang enggak, itu 90 menit. Ini akan bisa sampai sama, setuju gue juga, extra time juga. Itu dia prediksi dari Coach Justin dan juga Aldi terkait pertandingan Portugal lawan Swiss. Menurut kalian akan ada kejutan atau justru sesuai prediksi dari dua panit kita hari ini? Jangan lupa nanti nonton juga ada live reaction dari DPI Hajatan Bola Dunia jam 10 ya. Antara Spanyol lawan Maroko seperti kemarin ada tektokan sama gue di sana, tapi jangan lupa pokoknya pastinya malam ini akan menentukan tim-tim yang akan berlaga 8 besar, apakah akan ada kejutan atau memang tim-tim yang sudah menjadi favorit yang akan semakin mengerucut hingga ke fase-fase selanjutnya. Thank you udah nonton DPI Hajatan Bola Dunia bersama Kopi Kapal Api Spesialis Gula Aren. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye semua. Thank you Coach, thank you Aldi. Thank you.